Apocalypse Regression Chapter 11 Tim 2 orang. Jauh. Terlalu jauh daripada yang dibutuhkan. Ark menghela napas panjang setelah bergumam pelan. Dibandingkan kebangkitan sebelumnya, kemampuan telekinesis yang dia miliki lebih kuat. Hanya saja, benda paling berat yang bisa dia kendalikan sekarang adalah sebuah pisau. Sedangkan jarak paling jauh adalah 1 meter dengan dirinya sebagai pusatnya. Tentu saja, ini masih menghabiskan banyak energi. Meski telekinesis adalah bakat yang sangat kuat di tahap akhir, tetapi pada tahap awal, skill ini kurang berguna. Bahkan menghabiskan terlalu banyak energi, membuang-buang energi secara sia-sia. Karena sudah mencapai tahapan cukup tinggi, Ark merasa kemampuannya sekarang kurang berguna. Akan tetapi, dia juga masih bersyukur karena dirinya masih diberi kesempatan untuk membangkitkan kemampuan yang dulu pernah dia bangkitkan. Dengan itu, Ark bisa menyimpulkan, orang-orang itu juga akan membangkitkan kemampuan yang sama seperti sebelumnya. Untuk sekarang, mari sembunyikan bakat alami. Fokus pada pengembangan diri. Setelah itu, Ark memaksakan diri untuk bangkit. Selain membangkitkan bakat, tubuhnya sendiri juga menjadi lebih kuat setelah menembus batasan pertama. Setidaknya, sekarang dia bisa disebut sebagai manusia super versi lemah. Ya, karena bagi Ark, dirinya masih terlalu lemah untuk bertahan melawan kejamnya alam. Lebih baik memeriksa Jay. Meski masih agak pusing, Ark berjalan perlahan menuju ke atap rumah. Di sana, dia terkejut ketika melihat sosok Jay yang terbaring terlentang dengan kain dalam mulutnya. Melihat bahwa mata pria itu masih terbuka walau wajahnya dipenuhi air mata dan ingus, Ark bingung harus merasa khawatir atau lega. Meludahkan kain di mulutnya, Jay tiba-tiba berkata, "Apakah itu kamu, Ark?" "Ya." "Kenapa kamu hanya melihat? Tidak bisakah kamu membantuku? Tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan." Bukannya langsung membantu, Ark malah mencari tempat untuk duduk dan bertanya, "Apakah kamu merasakan perubahan lain, Jay? Menjadi semakin cepat dan kuat?" "Bukan. Maksudku, perubahan lain pada tubuhmu. Seperti bisa memandang lebih jauh misalnya." "Tidak." Mendengar itu, Ark menghela napas. Hanya sedikit orang yang membangkitkan bakat khusus ras manusia. Jadi, pemuda itu tidak begitu terkejut apabila sahabatnya tidak bisa membangkitkan bakat tersebut. Bahkan, Ark sendiri belum pernah melihat jumlah orang yang membangkitkan bakat khusus lebih dari 3 digit dalam kehidupan sebelumnya. Tentu saja, meski bakat itu memang memiliki kelebihan, tetapi bukan berarti yang tidak membangkitkan bakat tidak bisa melebihi mereka. Karena, masih ada dua lain untuk menambah kekuatan manusia dalam menghadapi dunia kejam ini. "Tidak bisakah kamu berhenti menatapku dengan cara seperti itu, Ark?" "Oh, maaf." Pada saat itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Ark. Meski biasanya sebagian manusia normal akan merasa bahwa diri mereka ditatap oleh orang lain, jika yang mengawasi mereka adalah ahli dalam menyembunyikan niat mereka, orang-orang itu juga tidak begitu merasakannya. Namun, orang yang tidak peka seperti Jay tiba-tiba mengatakan itu membuat Ark terkejut. "Jangan bilang." Memikirkan hal itu, tangan Ark mengepal. Dia bahkan tidak mempercayai apa yang dia sempat pikirkan. Setelah beberapa saat, pemuda itu memutuskan, "Kalau begitu, biarkan aku mencobanya." Ark memejamkan matanya. Setelah mengingat beberapa kenangan menyakitkan, pemuda itu membuka matanya. Melihat ke arah Jay, dia membayangkan bahwa Jay adalah makhluk yang telah membunuh banyak rekan-rekan seperjuangannya. Saat itu, niat membunuh kuat muncul dari dalam dirinya. Tatapan dingin itu langsung menyapu. Saat itu juga, Jay yang sebelumnya berkata tubuhnya tidak bisa digerakkan tiba-tiba berdiri. Dia langsung menatap ke kanan kiri dengan curiga. Setelah melihat ke arah Ark yang tercengang, pria itu menghela napas panjang. "Kamu benar-benar membuatku takut, Ark. Lihat ini, aku merinding." Jay menunjukkan bulu-bulu halus di tangannya yang berdiri kepada Ark. Meski merasakan perasaan mengerikan sebelumnya, pria itu yakin bahwa sahabatnya tidak mencoba melakukan hal buruk kepada dirinya. "Kamu terlalu mempercayai orang lain, Jay." Ark tidak bisa tidak tersenyum sebelum menghela napas panjang. Namun, dalam hati pemuda itu sudah dipenuhi dengan kejutan. Itu benar-benar danger sense. Seperti namanya, bakat itu membuat pemiliknya bisa merasakan bahaya yang berada di sekitarnya. Khususnya sesuatu yang akan mengancam kehidupannya. Ark ingat dengan jelas, ada seorang lelaki bernama Rivano yang memiliki bakat tersebut. Dia sangat terkenal sebagai seorang scout, sosok yang maju lalu menjelajahi daerah-daerah yang belum pernah dijelajahi. Memimpin garis depan dan dikagumi oleh banyak orang.
Selain beberapa kemampuan yang dia dapatkan dengan cara khusus, alasan kenapa pria itu sangat kuat adalah bakat yang terbangun. Rivano sering bilang, bakatnya mungkin bukan yang terkuat dalam pertarungan, tetapi jelas salah satu bakat manusia terbaik yang pernah ada. Karena danger sense tersebut, pria itu berkali-kali lolos dari kejaran sabit dewa kematian. Memikirkan sahabatnya yang tidak peka mendapatkan bakat tersebut, Ark benar-benar tidak habis pikir. Pemuda itu berpikir bahwa tidak apa-apa jika Jay tidak membangkitkan bakatnya. Jika bangkit, dia mengira bakat itu adalah beberapa bakat normal. Sepertinya aku masih meremehkan kamu, Jay. Hah? Bukankah kamu memang selalu meremehkanku, Ark? Tidak ingin membahasnya, Ark buru-buru berkata. Segera makan. Kita akan segera pergi. Berburu. Tanya Jay dengan nada meremehkan. Jangan terlalu sombong, Jay. Apa yang akan kita lawan kali ini berbeda? Maksudmu? Kamu akan mengerti setelah melihatnya sendiri. Melihat Ark sibuk membuat api dan menyiapkan makanan mereka, Jay merasa tertekan. Pria itu menghela napas panjang sebelum berkata. Selalu saja. Malam harinya. Kenapa kita tidak berburu di siang hari, Ark? Mereka lemah pada saat itu, kan? Tentu saja hal itu menjadikan pertarungan lebih mudah. Hanya saja, apakah kita tidak perlu istirahat? Apakah kamu yakin bisa tidur nyenyak di malam hari? Mungkin sebelum kamu sadari, zombie sudah mengecup lehermu dengan penuh semangat. Berhenti membuatku membayangkan hal mengerikan seperti itu. Jay memprotes. Mereka berdua berjalan cukup jauh dari base mereka, keluar dari area perumahan elit. Ark dan Jay memiliki penampilan berbeda. Karena pemilik rumah sebelumnya adalah orang kaya, mereka memiliki banyak sekali pakaian dengan merek mahal dan kualitas baik. Bahkan setelah penggabungan dunia, beberapa pakaian masih terlihat baik setelah dicuci bersih. Ya, meski sebagian besar cukup rapuh dan rusak. Ark sendiri sebenarnya cukup bingung, kenapa logam-logam serta beberapa benda di dunia tiba-tiba berkarat atau menua, sedangkan beberapa bahan lain baik-baik saja. Rasanya, seolah dunia sengaja melucuti senjata yang diandalkan manusia dan menyuruh mereka mengambil jalan lain untuk bertahan. Seolah-olah dunia itu hidup. Memikirkan hal absurd itu, Ark segera menggelengkan kepalanya. Selain pakaian, Ark dan Jay membawa tas punggung. Ark sendiri membawa 2 katana di kanan dan kiri pinggangnya, sebuah pisau pendek di pinggang belakang. Selain itu, dia membawa tombak yang paling sering dia gunakan. Sedangkan Jay tampak lebih sederhana. Selain tas, dia membawa perisai di tangan kiri, 2 pedang di sisi kiri pinggangnya. Satu digunakan untuk bertempur, satu lagi digunakan sebagai cadangan jika tanpa sengaja senjata rusak atau terlepas dari tangannya. Lagi pula, ada begitu banyak kemungkinan dalam pertarungan. Saat mereka terus berjalan melewati jalanan sempit, keduanya melihat lebih banyak gedung daripada sebelumnya. Itu karena, area perumahan elit luas dan jauh dari area perkantoran atau pemukiman padat penduduk. Keduanya terus berjalan. Karena telah menembus batas pertama, mereka berdua tidak begitu kelelahan setelah berjalan jauh bahkan jika membawa beberapa senjata dan tas. Pada saat itu, Ark dan Jay mendengar suara pertarungan dari kejauhan. Orang lain yang selamat, pikir keduanya. Hanya saja, dibandingkan dengan Jay yang bersemangat, Ark memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemuda itu tidak menyangka mereka bertemu dengan kelompok lain secepat ini. Apokalipse Regression Chapter 12. Mencoba menggerakkan hati. Ayo pergi. Mengatakan itu, Ark berjalan pergi. Namun saat itu juga, Jay memegang bahu Ark untuk menghentikan pemuda itu pergi. Kamu ingin pergi kemana, Ark? Kenapa kamu berjalan ke arah berlawanan? Kita menghindari pertarungan yang tidak perlu. Selain itu, tujuan kita berbeda. Kita berhenti membuat alasan, Ark. Kita cukup kuat sekarang, bukankah baik-baik saja untuk mencoba menolong orang? Dengan begitu semakin banyak manusia yang bisa diselamatkannya, kan? Ark menatap Jay dengan ekspresi tak acuh. Dia tampak dingin. Hidup dan mati orang lain sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lagi pula, pemuda itu telah melihat banyak kematian. Jadi, bukan tidak mungkin orang yang mereka selamatkan akan mati nanti. Bukannya takut, Jay juga menatap mata Ark. Di kedalaman matanya, tampak niat murni untuk menyelamatkan orang lain. Sikap tulus yang hanya ada dalam hati orang-orang berjiwa heroik. Lakukan yang kamu mau. Ark menampik tangan Jay yang ada di bahunya. Melihat Ark setuju, Jay tersenyum. Dia kemudian menyeret sahabatnya itu menuju ke arah sumber suara. Aku bisa berjalan sendiri.
Pada akhirnya Ark berjalan sendiri mengikuti Jay yang tampak bersemangat. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di depan sebuah supermarket. Di sana, tampak kelompok berisi 6 orang dengan 4 orang laki-laki dan 2 perempuan. Mereka dikepung lebih dari 20 zombie, hampir 30 zombie. Ketika Ark dan Jay tiba, tentu mereka, khusus Jay membuat suara. Hal itu langsung membuat zombie dan ke-6 orang tersebut memperhatikan kehadiran mereka. Kelompok berisi 6 orang itu terkejut ketika melihat sosok Ark dan Jay. Selain karena senjata yang mereka bawa, keduanya memang cukup mencolok karena tampak bersih di masa seperti ini. Lakukan saja, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, Ark berjalan menuju ke arah mobil yang tampak kokoh. Dengan santai, dia melompat ringan, naik lalu duduk di atas atap mobil. Sama sekali tidak memedulikan kelompok 6 orang yang menatapnya. Bahkan jika tidak mengatakannya, aku sudah mengerti, Ark. Setelah mengucapkan itu, Jay langsung menarik satu pedang. Dengan perisai di tangan kiri, pria itu langsung maju ke arah gerombolan zombie. Melihat perilaku sembrono Jay, Ark hanya diam di tempatnya. Sama sekali tidak bermaksud memprotes betapa cerobohnya sahabatnya itu. Swoosh! Sosok Jay melesat maju. Dia langsung membanting perisai ke arah salah satu zombie. Membuat zombie itu terpental dan menabrak zombie-zombie yang berkumpul. Memilih zombie yang menyendiri, Jay mengayunkan pedangnya. Dengan kekuatannya yang sekarang, kepala zombie langsung ditebang tanpa sempat memiliki banyak reaksi. Setelah itu, pria tersebut langsung bergegas menuju ke arah zombie-zombie lainnya. Melihat bagaimana Jay memotong zombie dengan mudah seolah menggunakan sabit untuk memotong rumput, ke-6 orang itu tampak terkejut. Namun, Ark hanya menghela napas panjang. Bahkan jika kuat, dia masih ceroboh. Ark bergumam pelan. Jay terus memotong dengan kejam. Namun karena banyaknya jumlah zombie, daripada segera memusnahkan mereka semua, Jay berakhir dikepung belasan zombie. Tampaknya aku dalam masalah, Ark. Mendengar itu, bukannya segera membantu, Ark masih duduk di atas mobil rusak. Pemuda itu memangku tombak sambil menopang dagu, menatap ke arah Jay dengan ekspresi kosong. Apakah kamu hanya akan diam, Aibu? Rekanku. Mendengar Jay yang bertanya dengan senyum masam di wajahnya, Ark mengangkat sudut bibirnya. Tenang. Jika kamu menjadi zombie, aku yang akan menghabisi dan memakamkan kamu sendiri. Jadi, semangat gelombang. Mendengar kata, semangat, yang begitu datar, sudut bibir Jay berkedut. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya akan begitu tega hanya karena dirinya membuat keputusan sendiri. Ayo, ucap Jay dengan tegas ketika menghadapi para zombie. Sekitar setengah jam kemudian, pertarungan akhirnya selesai. Huh. Berkeringat cukup deras, Jay tersenyum cukup puas sambil memandang Ark. Bukankah kamu melihatnya, Ark? Ark hanya diam, tetapi dalam hati sedikit mencemooh. Dengan fisikmu yang telah menembus batasan pertama dan latihan yang aku berikan selama beberapa hari terakhir, jika tidak bisa menghabisi beberapa zombie biasa ini, lebih baik kamu bunuh diri. Aku tahu kamu sedang memikirkan hal kasar tentangku, Ark. Jay menunjuk ke arah Ark sambil protes. Saat itu, kelompok 6 orang itu berjalan menuju Jay lalu berbicara. Halo, maaf mengganggu pembicaraan kalian. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Seorang lelaki pirang dengan tubuh tegap, wajah persegi dan tampak sederhana berkata dengan nada sopan. Di belakangnya, tampak lelaki tinggi dan besar berkulit hitam dengan rambut dipotong pendek. Ada juga lelaki kurus berkacamata dengan rambut acak-acakan dan memakai kemeja kotak-kotak. Satu lelaki lain adalah pria kurus tinggi dengan rambut pirang yang dipotong rapi. Sedangkan 2 perempuan memiliki penampilan gadis kampus. Salah satunya memiliki rambut pirang lurus, sementara yang lain memiliki rambut coklat bergelombang. Mereka memiliki bentuk tubuh indah dan terlatih baik. Sepertinya mereka berdua adalah pemandu sorak dari kampus tertentu. Oh, sama sekali tidak masalah. Kami kebetulan lewat, jadi kami membantu. Jay membalas dengan ramah, sementara Ark hanya diam tanpa membalas. Perkenalkan, saya Frank. Yang ini adalah Brad pria hitam, Darin pria berkacamata, Miron pria pirang dengan penampilan rapi, Stasi gadis pirang, dan Juana gadis berambut coklat bergelombang. Sekali lagi, terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Jika boleh kami tahu, apakah kalian dari tempat perlindungan tertentu? Jika benar, bisakah kalian membantu kami untuk menuju tempat itu? Frank berkata sopan. Memang, dari penampilan saja, Ark dan Jay bukan orang biasa.
baik dari pakaian atau senjata yang mereka bawa. Keenam orang itu menatap Ark dan Jay dengan penuh harap. Mereka berenam hanya membawa 3 pipa besi, 1 tongkat baseball, dan 2 gadis bahkan hanya memegang 2 pisau dapur yang tampak usang. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Ark dan Jay. Halo, namaku Jay dan ini sahabatku, Ark. Maaf, kami bukan dari tempat perlindungan manapun. Jay menggaruk belakang kepalanya dengan wajah jujur. Lalu, senjata dan pakaian kalian. Kami menemukannya dalam perjalanan. Ark membalas dengan nada tak acuh. Kalau begitu, bisakah kalian membantu kami menuju ke tempat perlindungan? Tidak. Sebelum Jay menjawab, Ark menolak dengan jelas. Kenapa? Hanya karena sedikit kuat, kamu tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Kali ini, pria bernama Miron berkata dengan nada sengit. Tidak seperti Kak Jay yang membantu kami dengan rendah hati, kamu hanya menonton ketika orang lain hampir dibunuh oleh zombie. Mendengar itu, mata Ark menyempit. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ketika Jay bertarung, kalian hanya diam menonton di sana padahal dia ingin membantu kalian. Belum lagi, kamu si pirang tak tahu diri. Kamu malah bersembunyi di belakang 2 pria besar ini, Frank dan Brad, kan? Mendengar itu, Miron menggertakkan gigi. Kalau begitu beri kami senjata. Paling tidak, itu membantu kami bertahan hidup ketika melakukan perjalanan. Sebagai sesama survivor, kita harus saling membantu, kan? Mendengar itu, Ark sedikit mengangguk. Dia turun dari mobil dan berjalan ke arah mereka. Tangan kanannya memegang tombak. Memiliki ekspresi datar di wajahnya, pemuda itu berdiri di depan Miron lalu tiba-tiba memukul wajahnya sampai pria pirang itu jatuh ke jalanan. Pertama, jangan memerintah aku. Kedua, kami mencari senjata dengan usaha kami, jadi jika menginginkannya, geledah saja rumah-rumah atau gedung di sekitar. Memangnya kalian pikir kami mengambilnya dengan gratis tanpa bertarung? Ketiga, berhenti mencari simpati dengan menyebut kata-kata kemanusiaan. Kamu hanyalah orang yang bersembunyi di balik orang lain untuk bertahan hidup. Sangat menjijikkan mendengar kata-kata itu dari mulutmu. Keempat, Ark menunjuk ke arah Miron dengan tombak di tangannya. Memandang pria pirang itu dengan ekspresi dingin, dia berkata, "Jangan membuatku mengulanginya lagi atau aku sendiri yang akan membunuhmu." Apokalipse Regression Chapter 13. Yang kuat, yang bertahan. Tenanglah, Ark, tenang. Jay langsung memegangi Ark agar tidak melukai Miron. Frank juga langsung membantu Miron lalu menyuruhnya mundur. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, pria itu berkata, "Maafkan teman kami jika tidak sopan. Kami benar-benar lelah dan kurang beristirahat dalam beberapa hari ini." Dalam keadaan seperti itulah manusia menampakkan wujud aslinya. Ark berkata dengan nada tak acuh. Sekali lagi, dia menampik tangan Jay lalu berbalik untuk pergi. Namun, saat itu suara Jay terdengar. "Bisakah kita membiarkan mereka beristirahat sejenak, Ark? Mereka tampak kelelahan. Jika kita meninggalkan mereka begitu saja." Jay menggaruk belakang kepalanya. "Maksudku, setelah bertarung, aku juga cukup lelah. Jadi bagaimana jika kita beristirahat di sini sebentar?" "Jay, kamu." Melihat tatapan mata Jay, Ark menghela napas panjang. Meski semuanya agak melenceng, dia akhirnya hanya bisa menjawab. "Paling lama 1 jam. Baik." Jay tersenyum ramah. Melihat ekspresi di wajah pria itu, Ark menghela napas panjang. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan begitu lembut dan kurang tegas. Mendengar itu, kelompok 6 orang tadi juga menunjukkan ekspresi lega. Mereka tidak duduk di tempat yang sama. Sebaliknya, mereka duduk dengan kelompok mereka sendiri. Ark duduk bersandar pada dinding, memangku sambil memejamkan matanya. Sementara itu, Jay mengeluarkan sebotol penuh air putih, kira-kira 1 liter. Setelah meminumnya, dia berbisik. "Ark, mereka. Apakah kamu harus begitu ikut campur? Tapi, istirahat di sini, biarkan aku yang memberi mereka. Sebaiknya kamu tidak menyesal, karena kamu akan mengetahui yang sebenarnya." "Maksudmu?" Tidak membalas pertanyaan Jay, Ark berdiri. Dia kemudian berjalan ke arah kelompok Frank. Melihat kedatangannya, mereka berenam tampak terkejut. Keenam orang itu tampaknya sedang makan. Namun bukan makanan segar, apa yang mereka makan adalah biskuit terkompresi. Bahkan jika makanan itu bisa diawetkan, Ark masih melihat sedikit jamur pada biskuit. 1 orang memegang 1 biskuit, kecuali 2 gadis yang masing-masing hanya memegang separuh. Apakah Anda butuh sesuatu dari kami, Pak? Kami memiliki sedikit makanan jika Anda ingin." Frank berkata dengan nada gugup. Bukan hanya dia,
5 orang lain takut Ark datang untuk merampok mereka. Namun, apa yang pemuda itu lakukan membuat mereka terkejut. Ark mengeluarkan sebotol air, sama seperti Jay, kira-kira 1 liter. Meletakkannya di atas aspal, dia kemudian berkata, "Bagi saja secara merata." Ini, bagaimana dengan Anda, Pak? Aku bisa meminta Jay. Tunggu. Saat itu, pria berkacamata, Darin tiba-tiba menghentikan Ark. Apa yang dia lakukan langsung membuat 5 orang lain langsung panik. Apa? Kalau boleh tahu, di mana Anda bisa mendapatkan air bersih, Pak? Darin sebenarnya takut, tapi memberanikan diri untuk bertanya. Lagi pula, itu juga demi kelangsungan hidupnya sendiri. Oh, menarik. Ark tersenyum. Beberapa saat kemudian, tanpa menutup-nutupi, pemuda itu memberi pengetahuan penting. Sebenarnya, walau banyak benda berkarat dan menua, kalian masih bisa mendapatkan air bersih dari tangki air. Selain itu, ada juga tandon atau wadah air yang biasanya ada di atas bangunan. Saat mengambil, pastikan untuk membersihkan bagian paling atas. Juga, ambil air di tengah, tapi tidak di dasar karena kemungkinan kotor. Jika kamu tidak bisa menemukannya, ambil saja plastik secara acak dan taruh di tempat terbuka dan aman. Karena sudah beberapa hari terlewat, udara sudah bersih. Kamu bisa mengumpulkan embun dan minum di pagi hari. Walau tidak banyak, seteguk air di pagi hari lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedangkan untuk air sungai, setidaknya, untuk saat ini, tampaknya belum bisa dikonsumsi. Mendengar itu, Darin tampak terkejut. Dia membungkuk sopan sambil berkata, "Terima kasih banyak atas ilmunya. Aku pergi." Setelah mengatakan itu, Ark berbalik lalu pergi menuju ke arah Jay. Meminta seteguk air, dia kemudian duduk bersandar sambil memejamkan mata. Melihat itu, kelompok Frank memiliki ekspresi rumit di wajahnya. "Kalau begitu, mari kita bagi airnya." Mendengar ucapan Miron, 5 orang lainnya sadar lalu mengangguk. Pria itu berkata, "Karena terbatas, mari kita bagi sesuai dengan kebutuhan dan peran kita." Apa yang kamu maksud, Miron? Bukankah orang itu menyuruh kita membaginya sama rata? Brett yang sedari tadi diam tiba-tiba bicara. "Tentu saja tidak bisa begitu, Kak Brett. Kamu memiliki beban paling banyak, jadi kamu pantas untuk mendapat lebih banyak. Kamu, kemudian Kak Frank, baru aku dan Darin. Tentu saja, Stacy dan Joanna juga mendapatkan jatah mereka. Itu cukup adil." Brett berkata dengan ekspresi agak bingung. Dia juga sangat lapar dan haus. Mendapat lebih banyak pasti lebih baik. Frank juga diam. Tapi Darin hendak menolak, tapi Miron kembali berkata, "Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa, Darin. Mungkin karena sudah memiliki ilmunya, kamu ingin mencarinya sendiri." "Tidak, bukan begitu." Darin akhirnya menyerah. Melirik ke arah Stacy dan Joanna, dia hanya bisa tersenyum masam. Pada akhirnya, mereka membaginya dengan cara seperti itu. Di akhir, Stacy dan Joanna hanya mendapatkan 1 teguk air. Itu pun tidak penuh. Di beberapa meter lebih jauh, tempat Ark dan Jay duduk tampak sunyi. Karena fisik mereka ditingkatkan, mereka jelas mendengar bisikan kelompok Frank. "Ark," gumam Jay. "Sekarang seharusnya kamu mengerti." Jay diam. Namun sekarang dia mengerti. Dunia ini tidak lagi sama, baik penampilan, cara hidup, dan peraturannya. Tidak lagi ada kata mengasihani hanya karena teman atau semacamnya. Keburukan dalam diri manusia mulai muncul ke permukaan. Sebenarnya Ark dan Jay masih memiliki 1 botol air dalam tas. Mereka juga memiliki daging rebus yang dikeringkan. Namun, karena ucapan Ark, keduanya tidak menunjukkan kekayaan mereka di depan orang-orang. "Apa yang terjadi dengan mereka bukan urusan kami, Jay. Untuk sekarang, kita hanya bisa bertahan. Jika kamu ingin merubah segalanya, paling tidak, jadilah lebih kuat, setidaknya untuk membuat kelompok dan membuat aturanmu sendiri." "Aku mengerti." Jay berkata dengan ekspresi tegas. Tampaknya telah membulatkan tekad untuk membuat aturannya sendiri. "Lalu, kita akan pergi kemana? Kamu hanya perlu mengikutiku." Ark berkata dengan santai. Hampir 1 jam berlalu begitu saja, Ark dan Jay bangkit. Mereka kemudian menghampiri kelompok Frank. "Kami akan pergi." Mendengar ucapan Ark, Darin mengembalikan botol kepada pemuda itu. "Terima kasih atas bantuan kalian." Darin berkata dengan nada tulus. "Tidak apa-apa." Menerima botol kosong agar mereka tidak curiga, Ark membalas ucapan Darin dengan nada tak acuh. "Omong-omong,
jika kalian melakukan perjalanan, bolehkah kami mengikuti kalian? Ark menatap Brett yang bertanya. Tentu saja, dia tahu bahwa itu adalah saran Miron. Jadi, pemuda itu menjawab. Kami adalah kelompok yang berbeda. Jika kamu ingin mengikuti kami, hal tersebut bukan tidak mungkin. Namun, kalian harus menjaga keselamatan kalian sendiri. Jangan mengandalkan kami karena kami tidak akan menolong kalian. Kalian juga punya tangan dan kaki, bukan? Maka kalian juga bisa bertarung. Mendengar itu, kelompok Frank terdiam. Setelah beberapa saat, Frank sebagai ketua kelompok berkata, tentu kami akan menjaga diri kami sendiri. Kami hanya ingin mengikuti kalian dan menemukan tujuan baru. Kalau begitu kami setuju. Ark menjawab santai. Setelah itu, dia berbalik pergi dengan Jay. Namun, kelompok itu tidak bisa melihat bahwa mata Ark masih tampak dingin. Bahkan lebih dingin daripada biasanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka sampai di kantor polisi. Namun, 8 orang itu langsung disambut oleh lebih dari 100 zombie. Tentu saja, sangat wajar ada banyak zombie di tempat ini. Orang-orang berbondong-bondong menuju ke kantor polisi ketika apokalipse terjadi. Ada yang berharap mendapatkan senjata, ada yang mengharapkan perlindungan polisi, dan sebagainya. Hasilnya, ya, mereka semua menjadi zombie. Melirik ke arah 6 orang yang ketakutan lalu ke arah lebih dari 100 zombie, Ark berkata dengan nada tak acuh. Selamat datang di dunia kejam, di mana hanya yang kuatlah yang bisa bertahan. Apokalipse Regression Chapter 14. Zombie spesial. Itu. Frank dan teman-temannya tampak ketakutan ketika melihat lebih dari 100 zombie. Sementara itu, Ark masih tampak begitu tenang. Melirik ke arah Jay, pemuda itu berkata, ujian nyata. Jangan sampai tergores cakar atau tergigit. Meski gugup, ketika mendengar ucapan Ark, Jay memegang erat perisai dan pedangnya. Memiliki senyum di wajahnya, pria itu berkata, menarik. Aku terima tantanganmu, sobat. Ark yang mendengar ucapan Jay juga menyeringai. Memegang erat tombak di tangannya, dia berteriak kejam. Habisi mereka semua. Ketika Ark meneriakkan itu, Jay dengan ganas maju ke depan. Melihat beberapa zombie menyerangnya, pria itu langsung membanting perisai ke arah salah satu zombie. Ark. Ark muncul dari belakang Jay. Melihat beberapa zombie yang ditahan oleh perisai pria itu, dia langsung menyerang dari samping. Swoosh, krat. Kepala beberapa zombie langsung ditebang dengan ayunan tombaknya. Ayolah. Jay berteriak sambil memenggal satu persatu kepala zombie. Sementara itu, tombak di tangan Ark juga terus merenggut satu persatu nyawa para zombie. Keduanya tidak saling mendukung, tapi pada akhirnya bertarung sendiri sambil mempercayakan punggung satu sama lain. Dikepung puluhan zombie, mereka sama sekali tidak tampak ketakutan. Sebaliknya, tampaknya kedua orang itu sengaja melakukannya untuk menguji batasan mereka. Di sisi lain, kelompok Frank yang juga dikepung puluhan zombie malah saling berdebat. Ini semua salahmu, Miron. Sudah kami bilang, lebih baik kita tidak mengikuti kedua lelaki itu. Lagi pula, mereka jelas tidak normal. Gadis pirang yang sejak awal diam pada akhirnya membuka mulutnya karena marah. Awalnya, dia terus diam dan menurut. Namun saat menghadapi ancaman kematian, seluruh keberaniannya keluar. Apa yang dia pendam di dalam langsung diungkapkan. Salahku. Aku sudah bilang, jika kalian berdua bisa merayu mereka, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Miron berkata dengan nada kesal. Baginya, di apokalipse, wanita sudah seperti barang komoditas. Tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam pertarungan. Hanya dapat membuat mereka melampiaskan rasa stres dan frustrasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Frank, sebagai pemimpin yang kurang dihargai akhirnya hanya bisa memasang senyum masam di wajahnya. Meminta bantuan jelas tidak mungkin, ucap Darin dengan ekspresi tertekan. Melihat ke arah dua orang yang bertarung dengan ganas puluhan meter jauh di depan mereka dan semakin menjauh, Darin membuang gagasan untuk meminta bantuan mereka. Menarik napas dalam-dalam, pria itu berkata dengan nada kesal. Mau tidak mau, kita harus bisa bertahan sendiri. Masalahnya, bagaimana kita bisa bertahan melawan puluhan zombie? Brett bertanya dengan nada kesal. Tampaknya pria itu benar-benar menyesal telah mengikuti saran Miron. Hanya saja, dia masih sedikit berharap pada Miron. Baginya, meski menyebalkan, pria itu masih cukup pintar. Mereka datang. Ucapan Darin langsung membuat mereka semua waspada. Menggunakan tongkat baseball dan pipa besi, mereka memukul zombie yang mendekat.
Meski tidak bisa membunuh dalam satu serangan, paling tidak, setiap pukulan membuat zombie mundur. Setiap belasan kali serangan, zombie juga jatuh. Keenam orang, lebih tepatnya 4 orang itu bertarung dan menjatuhkan satu per satu zombie. Hanya saja, efisiensi mereka cukup buruk. Setelah beberapa waktu, mereka mulai kelelahan. Entah beberapa waktu berlalu, meski jumlah zombie sudah mulai menipis, kelompok Frank sudah tidak lagi mampu bertahan. Padahal, Ark dan Jay telah menghabisi lebih dari 60 zombie. Sedangkan mereka baru belasan zombie. Melihat belasan zombie yang mengepung mereka, Miron yang tidak kuat lagi langsung berteriak keras. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan hidup. Setelah berteriak, dengan ekspresi kejam di wajahnya, Miron tiba-tiba memukul keras lutut Brett dan Joanna. Saking kerasnya, tampaknya merusak, mungkin menghancurkan lutut mereka berdua. Ketika mereka berdua terkejut dan berteriak kesakitan, Miron langsung mendorong Joanna maju dan mendorong Brett mundur. Keduanya jatuh ke jalanan, langsung menjadi fokus para zombie. Myron, kamu. Darin marah dan mencoba menghentikan Miron, tapi terpaksa mundur karena pria itu mengayunkan pipa besi dengan gila. Pada saat zombie bergegas ke arah Brett dan Joanna, sebuah celah terlihat. Miron langsung berlari dengan kecepatan luar biasa, tampaknya sangat bahagia. Hahaha, akhirnya aku. CRAT. Pada saat itu juga, tiba-tiba kepala Miron meledak. Cairan otak dan darah memercik kemana-mana, Frank beserta anggota kelompoknya langsung tercengang. Tubuh tanpa kepala Miron berlari beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Setelah beberapa kali berkedut, tubuh itu akhirnya berhenti bergerak. Hahaha. Merasakan beberapa percikan darah dan otak di tubuhnya, kedua gadis itu menjerit. Saat itu, mereka semua melihat ke arah yang sama. Di sana, tampak sosok zombie yang berbeda dari zombie lainnya. Tingginya hampir 2,5 meter. Tubuhnya dipenuhi dengan otot berwarna merah, tetapi tampak keras dan berkilau seperti logam. Wajahnya sudah tidak lagi mirip manusia, tetapi malah menampilkan tengkorak putih dengan 2 tanduk kecil di atas kepalanya. Jelas, dibandingkan dengan zombie lain. Makhluk itu tampak spesial. Makhluk itu melihat ke arah Brett yang tidak jauh darinya. Tidak seperti zombie normal yang langsung bergegas dengan liar, dia tampaknya memiliki sedikit kecerdasan. SWOSH. Suara membelah udara terdengar. Pada saat semua orang teralihkan, sebuah tombak melesat dan langsung menusuk leher makhluk merah itu. Pada saat Frank dan kelompoknya merasa telah terselamatkan, suara tak acuh Ark terdengar. Sudah kuduga, bahkan setelah mengambil kesempatan, menghabisinya tidak akan semudah itu. Zombie merah itu berdiri di tempatnya dengan sebuah tombak menancap di lehernya. Namun mata tombak itu tampaknya tidak menembus terlalu dalam. Mencabut tombak lalu mematahkannya, makhluk itu langsung mengalihkan pandangannya ke Ark. Melihat manusia yang berhasil melukainya, dia meraung dan bergegas ke arah Ark dengan ekspresi gila. Tolong aku. Mendengar suara itu, Frank dan teman-temannya menoleh. Di sana, tampak Brett yang dikepung zombie dan mengayunkan pipa besi untuk mengusir para zombie. Namun, cakar dan gigi para zombie langsung menggali dalam dagingnya. Menyadari bahwa para zombie tidak akan berhenti hanya karena kehadiran zombie spesial, orang-orang itu tampak panik. Darin membantu Joanna yang kaki kirinya terluka parah. Entah kenapa, pemuda tersebut tidak meninggalkan gadis itu. Kita harus segera melarikan diri dari sini. BRUAK. Di sisi lain, Ark terpental keras dan menabrak kap mobil dengan kuat. Hanya dalam beberapa saat, dia langsung bangkit. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi pemuda itu sama sekali tidak mengeluh. Memegang katana di tangan kanan dan kirinya, Ark menatap lengan kanan zombie yang penuh dengan luka. Darah hitam terus menetes ke jalanan, membuat makhluk itu langsung meraung marah. ROOARR. Mendengar itu, Ark yang tampak lelah menyeringai kejam. Memiliki tatapan dingin, pemuda itu bergumam pelan. Kali ini, aku pasti akan menghabisimu lebih awal. Apokalipse Regression Chapter 15. Kunci Evolusi, Ark. Melihat sahabatnya yang terhempas oleh satu pukulan zombie, Jay berteriak. Dia sangat terkejut karena tidak menyangka kalau ada zombie yang bisa menyaingi sahabatnya. Menurut pria itu, Ark sudah sangat kuat. Jika kamu mengkhawatirkan aku, segera habisi mereka dan bantu aku. Mendengar teriakan Jay, Ark langsung membalasnya. Bagi pemuda itu, tidak perlu malu jika tidak bisa menghadapi lawanmu. Lagi pula, tidak ada yang memiliki 2 nyawa. Lebih baik melarikan diri daripada mati.
Lebih baik bertarung bersama jikalau memang tidak bisa menghadapinya sendiri. Harga diri pria apa? Hal itu tidak bisa dimakan dan tidak membuatmu lebih spesial dibanding lainnya. Dimengerti, Bam. Zombie merah langsung meninju kap mesin sampai penyok. Sementara Ark sendiri telah melompat dan menghindari serangan makhluk tersebut. Benar-benar tidak sabaran. Ark berkata dengan nada dingin. Dia mendarat di belakang zombie merah lalu menebas belakang lehernya dengan kuat. Namun baru menggores kulitnya, makhluk itu memutar tubuhnya dan langsung meninju Ark. Melihat tinju yang hendak mengenainya, pemuda itu langsung menendang tanah. Menggunakan tanah sebagai tumpuan, dia melompat mundur untuk menghindari serangan. Merepotkan. Ark mendecak tidak puas. Merasakan kalau katana miliknya tidak bisa langsung merobek daging lawannya, pemuda itu merasa agak tertekan. Ark sadar kalau lawannya memiliki kekuatan, kecepatan, dan pertahanan yang lebih dari manusia yang telah memecahkan batasan pertama. Namun, dia tidak menyangka, bahkan setelah pengalamannya kembali dari masa depan. Semuanya masih sulit untuk dia tangani sendiri. Hindari, tangkis, balas. Ark terus-menerus mengamati setiap detail serangan zombie merah. Dia tidak ingin sampai terkena pukulan lagi, apalagi digigit atau terkena cakaran. Terus-menerus menyerang perlahan tapi pasti, Ark melihat beberapa bagian tubuh zombie mulai dipenuhi luka. Dia kemudian melirik ke arah Jay yang selesai menghabisi para zombie normal. Jika selesai, segera bantu aku untuk menangani ini. Ark berteriak, meski tampak baik-baik saja, dia sangat lelah harus mengimbangi setiap gerakan dari zombie merah. RROOAARRR. Zombie merah itu kembali meraung. Saat itu, uap tipis muncul di sekitar tubuhnya. Melihat hal tersebut, ekspresi Ark langsung berubah menjadi lebih buruk. Alasan Ark berani menghadapi zombie tersebut adalah Jay. Jika mereka bertarung bersama, seharusnya masih bisa bertarung dengan zombie tersebut pada mode gila. Namun siapa sangka, ternyata Jay malah kelelahan sebelum bisa membantunya. Sudah kuduga, terlalu mengharapkan bantuan orang lain sama saja dengan bunuh diri. Pada saat Ark mengutuk dalam hati, sosok zombie merah melintas. Kecepatannya langsung meningkat 2 kali lipat. BRUAK. Sosok Ark langsung terhempas hampir 10 meter. Tangannya yang memegang katana untuk menangkis serangan zombie juga gemetar. Ark memuntahkan beberapa suap darah. Menyeka darah dengan punggung tangannya, pemuda itu menatap ke arah zombie yang bergegas menyerangnya dengan marah. Pukulan demi pukulan dilancarkan. Ark mencoba terus menghindar dan balik menyerang. Menggertakkan gigi sambil terus fokus, pemuda itu bertempur dengan putus asa. Pada saat itu, Ark terkejut ketika melihat zombie itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba menggigit leher pemuda itu. Karena menggunakan tangan kanan untuk menangkis, Ark langsung menusuk dengan katana di tangan kiri. Hanya saja, daripada menembus mulutnya, katana itu malah digigit oleh zombie tersebut. Siapa yang melepaskan terlebih dahulu yang mati, kah? Tangan kanan zombie sudah tidak bisa digerakkan. Tangan kirinya memegang bilah katana di tangan kanan Ark. Sementara mulutnya menggigit katana di tangan kiri Ark. Ark perlahan-lahan terdorong mundur. Kalah dalam kekuatan, pemuda itu hanya bisa menggertakkan gigi sambil bertahan. JLEB. Saat itu, Jay muncul dari kanan Ark dan menikam tepat di jantung zombie tersebut. Memiliki senyum di wajah lelahnya, pria itu berkata, "Maaf terlambat. Sudah kubilang, incar lehernya, kaparat." Bukannya senang karena dibantu, Ark malah memarahi Jay. Pemuda itu kemudian melihat gigitan serta pegangan zombie pada katana mengendor langsung menendang dada zombie itu. Menarik kedua katana, pemuda itu langsung memutar tubuhnya dan menebas sekuat tenaga. 2 katana langsung mengenai leher zombie. Namun baru setengah jalan memotong, kedua katana itu terhenti. "Ayolah, mati saja untukku." Ark menggertakkan gigi. Menggunakan segenap kekuatannya, dia terus mendorong katana. Saat itu juga, Jay juga mengayunkan perisai ke kepala zombie itu dengan segenap tenaga. Tebasan katana dari kiri, pukulan perisai dari kanan. Zombie itu meraung, sebelum akhirnya kepalanya jatuh ke tanah. Darah hitam langsung memercik ke tubuh Ark dan Jay. Kedua lelaki itu langsung menjatuhkan diri ke tanah. Mereka langsung berbaring telentang. Napas mereka naik turun, tampak sangat kelelahan. Tidak pernah menyangka kalau menghadapi satu zombie bisa sesulit itu. Jay yang datang terlambat tampak lebih lelah daripada Ark, membuat pemuda itu tidak bisa banyak berkomentar. Setelah beristirahat 5 menit, ikuti aku. Apakah kita harus bertarung dengan zombie lain secara gila-gilaan?
Apakah ini tidak cukup? Bukan itu. Ikuti saja. Melihat ekspresi serius di wajah Ark, Jay akhirnya hanya bisa berkata, "Baik." 15 menit kemudian. Dalam kantor polisi kosong, tampak Ark dan Jay yang menyeret tubuh zombie merah. "Apa yang coba kamu lakukan dengan tubuh ini, Ark?" Tidak memedulikan apa yang Jay katakan, Ark mengeluarkan pisau dari belakang pinggang lalu mulai membedah tubuh zombie tersebut. Melihat itu, sudut bibir Jay berkedut. Ark mengambil jantung zombie yang dipenuhi dengan darah. Melihatnya, pemuda itu tampak puas. Hal itu tentu membuat Jay semakin terkejut. "Ark, kamu." Mengabaikan Jay, Ark kembali membedah jantung zombie. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan benda hitam seperti urat nadi. Namun, dalam gelap, ada kilau aneh pada benda tersebut. Tidak hanya itu. Seolah hidup, benda yang dijepit Ark dengan dua jarinya menggeliat seperti cacing. Benda apa itu, Ark?" Sekali lagi, Ark tidak langsung menjawab. Dia malah menghela napas panjang. Melihat ke arah benda hitam itu, senyum nostalgia muncul di wajahnya. "Miracle Root," ucap Ark dengan nada tenang. "Miracle Root." Jay memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Melihat ke arah Jay dengan ekspresi serius, Ark berkata, "Ini adalah kunci evolusi kita." Apocalypse Regression Chapter 16. Evolusi manusia. Miracle Root. Seperti namanya, benda itu disebut sebagai akar dari keajaiban. Meski penampilannya seperti cacing hitam berkilau, tetapi benda itu memang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia di apokalipse. Melalui Miracle Root, manusia bisa mendapatkan kekuatan dari makhluk lain dan menjadikannya sebagai milik mereka sendiri. Tentu, masih ada banyak batasan untuk penggunaannya. Seperti jenis dan jumlah yang bisa digunakan oleh manusia. Miracle Root didapat dari berbagai jenis makhluk hidup dengan kategori spesial. Ada zombie, binatang bermutasi, bahkan makhluk asing. Sedangkan cara penggunaannya sangat sederhana. "Apakah kamu yakin dengan semua ini, Ark?" Mendengar pertanyaan Jay, Ark tersenyum. "Percayalah kepadaku. Kamu hanya perlu ingat, pertahankan kesadaran." Ark melihat Jay yang berbaring di atas meja, tentu masih mengenakan semua pakaiannya. Ark memegang tangan kiri Jay lalu sedikit melukai pergelangan tangannya. Kemudian, dia meletakkan Miracle Root tepat di luka tersebut. Saat Miracle Root mengenai darah Jay, benda itu menggeliat. Benda itu langsung masuk ke dalam tubuh Jay melalui luka. Merasakan benda itu menggali dagingnya, Jay menggertakkan gigi karena rasa sakit. Sementara itu, Ark menonton dengan tenang. Miracle Root hanya bisa digunakan paling lama setengah jam setelah makhluk tersebut dibunuh. Setelah itu, Miracle Root sama sekali tidak bisa digunakan karena telah mati. Setiap kali menembus batasan, manusia bisa mengambil satu Miracle Root. Hanya saja, untuk pertama kali, Miracle Root yang mereka ambil harus dari jenis zombie. Alasannya sederhana, karena di antara semua makhluk, yang paling mirip dengan manusia adalah zombie. Jadi paling cocok bagi manusia agar dapat menyesuaikan diri dengan evolusi. Banyak percobaan menggunakan Miracle Root dari binatang bermutasi atau makhluk asing. Hanya saja, sama sekali tidak ada yang selamat. Itu berarti, hanya ada satu cara untuk memulai, yaitu menggunakan Miracle Root dari zombie. Itu berarti, cara manusia berevolusi adalah mengonsumsi makanan dan ramuan sampai menembus batasan tubuh. Setelah itu, mereka akan menggunakan Miracle Root. Kemudian, mereka kembali berlatih, berburu, dan mengonsumsi potion sampai menembus batasan berikutnya. Semua akan terus berulang. Hanya saja, semakin tinggi batasan, semakin lama waktu yang dibutuhkan dan semakin sulit batasan itu ditembus. Tentu saja, proses penggabungan itu sangat sederhana. Namun, bukan berarti itu mudah. Sebaliknya, menggabungkan Miracle Root sangat sulit dan menyakitkan. Miracle Root akan mengebor dalam tubuh, menggali jantung, menyatu pada otot jantung, lalu akhirnya larut dan menyebarkan dirinya di sekujur tubuh. Melihat Jay meronta seperti sedang kerasukan, Ark hanya terus mengawasinya. Dia bertanggung jawab agar Jay tetap mempertahankan kesadarannya. Lagi pula, penggabungan ini bukan tanpa resiko. Jika ada kesalahan dalam penggabungan, mungkin ada bagian-bagian tubuh manusia yang akan berubah menjadi bentuk dari Miracle Root makhluk yang diserap. Itu juga alasan terbentuknya jalan lain bagi manusia mencapai rute evolusi baru. Pertama, hanya mengandalkan ramuan untuk naik. Setelah itu, menggunakan Miracle Root. Sedangkan cara tambahan terakhir adalah cara yang dianggap salah bagi sebagian besar umat manusia. Chimera. Ya.
Seperti nama makhluk mitologi yang memiliki gabungan dari berbagai makhluk hidup dalam satu tubuh. Karena menggunakan Miracle Root bisa membuat mereka kuat, banyak manusia yang cukup gila untuk menggabungkan tubuh makhluk lain dengan tubuh mereka. Mengganti kaki dengan kaki yang lebih cepat, mengganti tangan dengan tangan yang lebih kuat, dan banyak hal gila lainnya. Tentu saja, Ark yang dulu menganut jalan benar tidak ingin merubah tubuhnya menjadi makhluk lain. Hanya saja, pada tahap akhir, Ark sendiri tidak menganggap bahwa cara itu salah. Sebaliknya, itu adalah cara lain bagi orang-orang yang menginginkan kekuatan lebih cepat tanpa bakat yang tinggi. Tentu, sebagai gantinya, resiko kegagalan juga besar. Lagi pula, pada tahap akhir, Ark mengingat jelas bahwa banyak manusia yang tidak bisa lagi disebut sebagai manusia jika hanya dilihat dari penampilannya. Oleh karena itu, sekarang Ark tidak lagi terlalu peduli dengan penampilan mereka. Apa yang penting adalah jiwa dan pikiran mereka. Apakah orang-orang itu masih pantas disebut manusia atau tidak? Sekitar 3 jam kemudian, penggabungan Jay dengan Miracle Root akhirnya selesai. Jay berdiri, merasakan bahwa kekuatan serangan, pertahanan, dan kecepatannya telah berlipat ganda. Wajahnya tampak begitu heran. Ark, ini, selamat. Tampaknya kamu berhasil. Ini. Menurut statistik tubuh, sekarang Jay jelas lebih kuat dibandingkan dengan Ark. Karena kamu tahu benda ini berguna, kenapa kamu malah memberikannya kepadaku, Ark? Ini adalah sebuah eksperimen. Jadi aku mengujimu sebagai subjek uji coba. Mendengar ucapan Ark, Jay diam. Dia sadar kalau sahabatnya itu sebenarnya sengaja. Sama sekali tidak mungkin membuat dirinya sebagai subjek uji coba. Hanya saja, dia tidak membahasnya karena Ark tidak berniat membicarakannya. Tentu saja, Ark tahu bahwa Miracle Root sangat berguna untuk Jay. Khususnya, kemampuan zombie merah itu. Apakah kamu merasakan sesuatu yang spesial, Jay? Seperti saat bakatmu terbangun. Mendengar itu, Jay memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, uap tipis muncul di sekitar pemuda itu. Membuka matanya, Jay tampak terkejut. Aku rasa, kekuatan, kecepatan, dan pertahananku sekali lagi berlipat. Namun, aku rasa kondisi ini membuatku sangat cepat lelah. Hentikan saja. Ark berkata dengan nada santai. Ya. Kemampuan zombie itu adalah menambah kekuatan, kecepatan, dan pertahanan dalam waktu singkat. Sebenarnya, kebanyakan zombie spesial hanya memiliki kemampuan sederhana. Contohnya, menambahkan kekuatan sementara, kecepatan sementara, atau pertahanan sementara. Hanya satu, dan bukan secara menyeluruh seperti zombie merah yang Ark dan Jay lawan sebelumnya. Zombie merah itu bahkan sudah sangat kuat di tahap awal, dan jelas. Pasti lebih kuat lagi jika dibiarkan saja. Sebenarnya, alasan kenapa Ark sangat mengetahui tentang zombie merah itu bukan karena kekuatannya. Alasan sebenarnya adalah Miracle Root dari zombie merah tersebut adalah milik Ark di kehidupan sebelumnya. Benar, sebenarnya kemampuan luar biasa itu juga alasan kenapa Ark bisa berkembang cukup cepat di kehidupan sebelumnya. Namun, kali ini dia memberikannya kepada sahabatnya. Selain untuk membalas hutang budi, dia memiliki alasan lain yaitu Ark mengetahui lokasi Miracle Root yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Jadi, dalam kehidupan kali ini, Ark tidak ingin menyesalinya lagi. Dia ingin berkembang dengan cara yang paling cocok, menjadi lebih kuat daripada pada kehidupan sebelumnya alih-alih memilih rute yang sama dan hanya mempercepat prosesnya. Terima kasih banyak, Ark. Mendengar itu dari Jay, Ark mengangkat sudut bibirnya. Untuk apa? Itu hanya eksperimen. Jika kamu menjadi monster atau zombie ketika gagal, aku hanya akan menghabisimu. Selain itu, karena eksperimen ini, aku mendapatkan informasi tentang cara memperkuat diri, kan? Ucapan Ark membuat Jay mengangkat bahu. Pria itu sama sekali tidak ingin membahasnya lagi. Jadi, Jay mengalihkan pertanyaan. Setelah ini, kita akan pergi kemana? Kembali. Kamu tidak mencoba mencari zombie spesial seperti ini. Tidak, Ark menggelengkan kepalanya. Memangnya mereka ada di mana-mana dan mudah ditemukan. Melihat bagaimana Jay terdiam, Ark menepuk bahunya. Lupakan. Kita kembali dan berlatih. Setelah kamu bisa mengendalikan kekuatanmu dengan baik, kita akan mencoba mencari zombie spesial yang cocok untukku. Melihat ke arah Ark, Jay mengangguk dengan ekspresi serius. Baik. Mendengar Jay masih mau mengikuti instruksi dari dirinya meski sekarang sudah lebih kuat, Ark menghela napas lega. Tampaknya sahabatnya itu memang bukan tipe yang mudah terbuai oleh kekuatan dan kekuasaan.
Ark sama sekaligus tidak salah memilih karena untuk mendapatkan miracle root yang cocok baginya, Ark membutuhkan bantuan dari Jay. Apocalypse Regression Chapter 17. Omong-omong, kenapa kita harus kembali ke tempat itu, Ark? Mendengar pertanyaan Jay yang begitu tiba-tiba, Ark memiringkan kepalanya. Maksudmu? Maksudku, kenapa kita tidak menjelajahi kota lebih lanjut? Mungkin melakukan perjalanan ke luar kota. Mendengar pertanyaan itu, Ark menggelengkan kepalanya. Dia memandang ke arah Jay yang menjadi semakin berani karena telah cukup kuat. Kita belum cukup kuat, Jay. Untuk berkeliling kota lebih aman, setidaknya aku juga harus mengambil miracle root. Maksudku, benda seperti cacing itu. Karena begitu ajaib, aku menamainya seperti itu. Nama yang masuk akal. Jay mengangguk. Sedangkan perihal kenapa kami harus kembali, jelas karena tempat itu adalah markas kita. Pangkalan yang akan kita kembangkan sebagai tempat perlindungan. Jadi, kita juga ingin mengumpulkan orang-orang. Kapan kita akan melakukannya? Tidak sekarang. Kenapa? Bukankah bisa menyelamatkan orang-orang lebih awal itu baik? Ark melihat ke arah Jay. Melihat betapa polos dan bodohnya sahabatnya tersebut, dia bingung apakah harus merasa senang atau prihatin. Sebenarnya itu tidak benar, Jay. Bahkan jika kita mengumpulkan banyak orang, kemungkinan mereka akan mati juga sangat besar. Kita juga tidak mampu mengatur mereka. Orang-orang itu akan berpikir bahwa pangkat mereka, usia mereka, atau gender mereka begitu berarti. Mereka akan berteriak dan mengeluh, memperlakukan kita seperti organisasi amal. Padahal, di apokalipse, jika ingin bertahan, mereka seharusnya menggunakan kedua tangan dan kaki mereka sendiri. Tidak ada lagi peraturan. Semuanya telah dimulai lagi dari awal. Semua jabatan atau apalah itu namanya. Tidak lagi berarti di sini. Melihat bagaimana Ark berbicara layaknya diktator yang kejam, Jay tercengang. Dia tidak menyangka sahabatnya yang pendiam ternyata seorang pemberontak. Sama sekali bukan seorang penurut. Aku mengerti. Ark menghela napas panjang ketika melihat keraguan Jay. Menghela napas panjang, dia menambahkan. Sekali lagi, kita perlu kekuatan, Jay. Aku juga perlu mendapatkan miracle root. Setelah itu, kita harus membentuk tim sendiri. Baru kemudian, setelah tim kita cukup kuat, kita bisa membuat tempat perlindungan. Jika kita melakukannya terlalu terburu-buru, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan markas. Lagi pula, di apokalipse, orang-orang akan menjadi lebih gila daripada biasanya. Mereka akan menjadi tamak dan serakah atas segalanya. Untuk membuat aturan, kita harus memiliki kekuatan mutlak untuk menundukkan mereka. Aku mengerti. Kali ini Jay mengangguk tegas. Dia tahu bahwa sahabatnya tidak mungkin menjerumuskan dirinya. Jelas, Ark hanya ingin membuat sebuah pangkalan yang aman dan terkendali. Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga kelangsungan sebagian umat manusia. Sumber air dan sumber makanan adalah yang paling penting. Sementara orang-orang masih memikirkan cara untuk mengatasinya, kita sudah memecahkan masalah ini. Kita sudah di depan banyak orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah memperkuat diri kita sendiri. Setelah itu, bentuk tim yang cukup kuat dan kumpulkan orang-orang berbakat. Kita akan membuat tempat perlindungan terbaik di kota. Mendengar ucapan Ark, tangan Jay mengepal erat. Dia tahu bahwa sebelum mereka bisa membuat pangkalan, banyak orang yang akan mati. Namun, menurut Ark, jika mereka terburu-buru, orang-orang tidak akan bisa dikendalikan. Hal itu akan menyebabkan orang-orang menghamburkan sumber air, bahkan mungkin saling membunuh untuk memperebutkan sumber daya. Jadi, apa yang mereka butuhkan untuk membuat aturan sudah jelas, kekuatan mutlak di atas manusia lainnya. Apakah kamu sudah menyesuaikan diri dengan kondisi tubuhmu yang sekarang? Sudah. Jay mengangguk. Apakah kita akan mencari miracle root yang cocok untukmu sekarang? Tidak. Kenapa? Ark tidak menjawab secara langsung, tetapi hanya berpikir. Karena kemungkinan besar belum muncul. Ark sendiri juga tidak sabar. Namun daripada melakukan perjalanan sia-sia karena makhluk tersebut belum muncul, dia memilih untuk menahan diri dan lebih bersabar. Mari kembali. Melihat ke arah Ark yang menghela napas setelah mengatakan itu, Jay mengangguk. Baik. Keluar dari kantor polisi, Ark dan Jay saling melirik. Alasan mereka juga membawa tas bukan hanya untuk membawa makanan dan minuman, tetapi juga ketika mereka menghadapi situasi seperti sekarang. Mereka bisa memulai panen. Lagi pula, daging dari 100 zombie bisa mereka gunakan untuk makan beberapa hari. Apakah tidak busuk?
tentu saja bisa busuk. Namun Ark memiliki cara untuk mengatasinya. Mereka akan merebus semua daging putih itu sampai sangat matang, bahkan agak alot. Setelah itu, mereka mengirisnya tipis-tipis, sedikit lebih tebal daripada keripik. Baru kemudian, mereka mengeringkannya dengan cara dijemur. Dengan demikian, daging yang diawetkan bisa bertahan lebih lama. Tentu saja, daging itu masih bisa langsung dimakan. Hanya saja, daging kering akan menjadi keras, alot, dan sulit ditelan. Jadi, solusi baik adalah merebusnya kembali sebelum dimakan. Meski kandungan nilai nutrisi sangat berkurang, paling tidak, mereka tidak lagi harus kelaparan. Melihat banyaknya tubuh zombie di sekitar dan matahari yang akhirnya terbit, Ark dan Jay sekali lagi saling memandang. Mengeluarkan belati, Ark berkata, "Waktunya bekerja, kawan." Siang harinya, setelah dengan terampil memanen daging untuk memenuhi tas lalu menumpuk tubuh-tubuh zombie di satu tempat, Ark dan Jay menghela napas lega. "Sungguh panen yang baik," Jay berkata dengan nada bahagia. Hanya saja, Ark sama sekali tidak tampak terlalu bahagia. "Kenapa, Ark? Kamu benar-benar harus membantuku dalam mendapatkan Miracle Root, aku kehilangan satu tombak karenamu." Mendengar itu, sudut bibir Jay berkedut. "Bukankah itu salahmu sendiri karena langsung melemparnya? Aku hanya mencoba langsung menghabisinya ketika makhluk itu tidak siap, oke? Tenang saja, aku pasti membantumu. Namun bisakah kamu berhenti bertindak seolah aku tidak sepenting sebuah tombak usang?" Apa-apaan dengan respon itu? Ketika mereka berjalan kembali dengan santai sambil bercanda, Ark dan Jay berhenti di jalan mereka. Melihat kejauhan, mereka melihat 4 orang yang tidak asing lagi menghadang jalan mereka. Sebelum Jay maju untuk berbicara, Ark maju terlebih dahulu dan menyela. "Apa yang kalian inginkan, Ark?" Pemuda itu benar-benar tidak memiliki rasa simpati kepada orang asing yang mungkin membahayakan mereka. Situasi santai langsung menjadi tegang begitu saja. Apokalipse Regression Chapter 18. Permohonan dan tantangan. Tolong izinkan kami bergabung dengan kelompok kalian." Ucapan Frank langsung membuat Jay agak terkejut. Pemuda itu tampak senang. Dia tidak menyangka bahwa keempat orang itu mencoba bergabung dengan mereka daripada membalas dendam. "Apa alasan kalian bergabung dengan kami?" Bukannya langsung setuju atau menolaknya, Ark balik bertanya. "Kalian kuat. Dari pertarungan sebelumnya, kami tahu betapa kuatnya kalian. Kami ingin mengikuti jejak kalian dan menjadi lintah yang mencoba menghisap darah kami." Ark langsung menyela dengan nada dingin. Memandang ke arah Frank dan kelompoknya, dia masih tidak memiliki sedikit pun simpati. Pemuda itu sama sekali tidak peduli apakah mereka mengidolakan dirinya atau tidak. Untuk bertahan, dia selalu memisahkan semuanya menjadi 2 kategori. Berguna untuk dirinya atau tidak. "Kami akan mencoba membantu sebisa mungkin. Kami akan melakukan setiap tugas yang kalian perintahkan." "Iya. Kami akan melakukannya," Stasi menambahkan dengan nada gugup, tampak memohon. Sama sekali tidak tergerak oleh kata-kata Frank dan tidak tergoda oleh godaan Stasi, Ark malah berkata dengan nada datar. Mantan pemimpin kelompok yang pelin-pelan dan tidak memiliki tekad untuk membuat keputusan. Seorang wanita yang mengandalkan wajah dan hanya bisa menangis. Wanita cacat yang hanya akan menghambat perjalanan. Seorang pemuda nerd yang bahkan tidak bisa mengayunkan tongkat dengan baik. Seperti yang kalian lihat, hanya dalam penilaian seperti ini saja, kalian tidak memiliki banyak kelebihan. Bahkan mungkin tidak ada. Lalu katakan padaku, untuk apa aku harus membawa kalian? Itu. Jangan bilang karena rasa kemanusiaan. Berhenti mengemis seolah kami dari organisasi amal. Melihat mereka hanya diam, Ark mengelus dagu. Setelah memikirkan baik-baik, dia mengangguk ringan. Pemuda itu kemudian mengangkat sudut bibirnya sebelum akhirnya kembali berkata, "Frank, tubuhmu terlatih cukup baik. Jika kamu sedikit lebih berani dan patuh, kamu bisa membantu di barisan depan. Darin, meski kamu tampil buruk dalam pertarungan, otakmu berjalan cukup baik. Kamu juga bisa dianggap cukup berguna. Sedangkan Stasi, selain cantik dan kamu adalah perempuan, tidak ada kelebihan lain. Mungkin kamu bisa membantu dalam mengurus pekerjaan rumah sederhana. Mengangkat, memindahkan, membersihkan, dan memasak. Kamu bisa melakukannya, kan?" "Tentu saja saya bisa, Pak." Mendengar ucapan Ark, Stasi tampak bersemangat. Sebaliknya, karena tidak dipanggil, Juana tampak agak takut. Tubuh gadis itu gemetar. "Lalu, apa yang bisa Juana bantu, Pak?" Darin yang mendukung Juana bertanya dengan nada sopan.
Tidak ada. Ark menggelengkan kepalanya dengan ekspresi datar. Jika kalian ingin mengikuti kami, tinggalkan gadis itu. Mendengar ucapan dingin Ark, mereka semua tercengang. Bahkan Jay juga tidak percaya kalau sahabatnya tersebut akan meninggalkan seorang gadis lemah hanya karena kaki kirinya patah dan tidak bisa berjalan. Ini. Darin tampak panik. Sementara itu, Frank dan Stacy diam. Juana, gadis itu sendiri hanya bisa menunduk dengan air mata berlinang. Tinggalkan saja aku. Juana berkata dengan nada lembut, mencoba melepaskan diri dari Darin yang membantunya berjalan. Stacy yang merupakan teman Juana menatap gadis itu dengan ekspresi enggan. Namun sebelum Stacy mengatakan apa-apa, Juana menggelengkan kepalanya. Jelas, maksudnya meminta Stacy untuk tidak ikut campur. Tampaknya, Juana tidak menginginkan temannya juga ditinggalkan hanya karena dirinya. Kalau begitu aku juga tidak akan ikut. Darin, pemuda culun yang biasanya tampak lembek dan lemah tiba-tiba berkata dengan nada tegas. "How, apakah kamu yakin?" "Aku yakin." Darin berkata dengan nada serius. Dia bahkan memegang Juana lebih erat, tidak mengizinkannya untuk lari. "Darin, kamu." Belum sempat Juana menyelesaikan ucapannya, Darin menyela. "Bukannya kamu salah. Aku tahu keputusanmu adalah yang terbaik. Memang, Juana pasti akan mempersulit perjalanan. Jadi, aku tidak menyalahkan kamu. Lagi pula, di matamu, kami adalah orang asing. Dalam masa seperti ini, melindungi diri sendiri saja sudah berat. Jelas, bukan pilihan yang bijak jika ingin melindungi orang asing yang bahkan tidak berguna untukmu. Hanya saja, hal tersebut berbeda untukku. Aku sudah mengenal Juana beberapa tahun karena kami ada di kampus yang sama. Bagiku, gadis ini bukanlah orang asing. Jadi aku tidak bisa meninggalkannya. Darin, kamu." Aku menyukai Juana sejak pertama melihatnya. Hanya saja, karena tidak memiliki kesempatan dan lebih banyak lelaki luar biasa di sekitarnya. Aku tidak pernah mengatakannya. Mendengar itu, Juana menatap ke arah Darin yang tampak gentle. Berbeda dengan Dinert yang biasanya diolok-olok, pemuda itu tampak luar biasa. Juana merasa jantung kecilnya berdegup kencang. "Cinta, apakah itu alasanmu?" "Iya." "Apakah kamu yakin untuk membuang hidupmu yang berharga hanya karena cinta?" "Iya." Mendengar jawaban tegas yang terucap dari mulut Darin, bibir Ark terangkat ke atas. Membuka kedua tangannya dengan senyum ganas, pemuda itu berkata dengan kejam. "Jika kamu bertahan dan mengikuti aku, kamu bisa makan kenyang. Bukan hanya itu, tapi kamu juga bisa menjadi lebih kuat. Selama kamu kuat, kamu bisa mencari tempat aman. Kamu juga bisa mencari makanan dan air yang cukup. Memberikan makanan dan air, aku yakin. Kamu bisa meminta banyak wanita untuk menemani malammu. Wanita karir, guru, perawat, garis kampus, bahkan artis akan menggunakan cara mereka sendiri untuk bertahan. Jadi apa yang perlu lakukan hanyalah memberi mereka pertukaran setara. Jika kamu ingin melakukannya, aku akan membantumu. Jadi, apakah kamu masih berpikir untuk menemani gadis yang bahkan tidak pernah menganggapmu itu?" Ucapan Ark yang kasar, tetapi tepat pada sasaran langsung membuat semua orang sekali lagi terdiam. Bahkan hal tersebut membuat Stacy dan Juana juga ketakutan. Mereka sendiri paling tahu tentang pengalaman apa yang harus mereka alami selama 1 minggu ini. "Aku tidak peduli itu. Mungkin kalian akan berpikir betapa bodohnya aku karena mendambakan wanita yang telah berganti pasangan beberapa kali di kehidupan normal. Belum lagi pada apokalipse. Namun, karena aku suka, lalu kenapa? Bagus, kamu lulus." Ark berkata dengan senyum santai. Pemuda itu sangat jelas perihal perasaan. Dia telah kehilangan beberapa teman terpercaya hanya karena mereka menyuruhnya untuk bertahan hidup. Ark memang hidup dan sehat, tetapi kenangan tentang rekan-rekannya selalu terpatri dalam otaknya. Membuat keputusan langsung untuk hidup seperti Frank dan Stacy tidak salah. Mereka adalah tipe yang bertahan ketika mengikuti arus. Kamu berbeda. Kamu mencoba melawan arus. Oleh karena itu, aku menguji tekadmu. Jika kamu berperilaku setengah-setengah hanya untuk memenangkan hati gadis itu dan memenuhi keinginan di antara aku akan langsung membunuhmu. Hanya ada 2 jalan. Tidak ada yang namanya setengah-setengah. Oleh karena itu, aku bilang kamu lulus. Jadi kamu hanya lulus penilaian awal. Ark berkata dengan nada tak acuh. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kamu masih bisa bertahan, tunggulah di tempat ini. Aku akan menjemput kalian.
Aku akan mengizinkan gadis itu bergabung dalam kelompok. Bahkan, aku akan memasukkan kamu ke dalam anggota tim utama. Anggota tim utama? Tanya Darin dengan bingung. Tidak menjelaskan secara detail, Ark hanya berkata. Kamu akan mengerti nanti. Jadi, Ark menatap ke arah Darin dengan ekspresi main-main. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Apocalypse Regression Chapter 19. Ujian dan larangan. Kami bersedia. Darin menjawab tegas ketika melihat ke arah Ark yang memandang dirinya dengan ekspresi dingin. Sebenarnya aku tidak memaksamu untuk bergabung. Ark mengangkat bahu. Jika kalian memilih pergi untuk mencari tempat perlindungan atau kelompok lain, katakan saja. Tentu aku tidak akan membunuh kalian karena hal sepele semacam itu. Juana menatap ke arah Darin. Karena sekarang hidupnya ada di tangan pemuda itu, dia akan menuruti segala keputusannya. Tangan Darin mengepal erat, memiliki ekspresi penuh dengan tekad di wajahnya. Pemuda itu berkata, "Aku percaya bergabung dengan kelompokmu adalah pilihan terbaik, Pak. Hanya saja, aku lebih mementingkan Juana daripada hal tersebut. Akan tetapi, jika diberi kesempatan, aku akan berusaha untuk bergabung." Mendengar ucapan Darin, Ark memejamkan matanya. Dengan sudut bibir sedikit terangkat, pemuda itu berkata, "Bagus sekali. Kalau begitu aku akan melihat. Apakah keputusanmu itu adalah hal paling bodoh yang kamu buat, sehingga kamu hanya akan melakukan bunuh diri karena seorang wanita? Atau sebaliknya, sebenarnya kamu cukup kuat dan bisa bertahan. Masuk ke dalam kategori orang layak yang memiliki hak untuk memperjuangkan tekad mereka untuk bertahan dalam apokalipse ini." Setelah mengatakan itu, Ark kemudian mengeluarkan sesuatu yang dia bungkus dengan kain kepada Darin. Ketika dibuka, ada mata tombak dengan tubuh yang patah. Namun, dibandingkan dengan besi rongsokan, itu jelas lebih tajam. Ini bisa dianggap item tidak berguna karena rusak, bagi orang yang tidak bisa menggunakannya. Namun, ini juga bisa dianggap harta karun untuk bertahan hidup, bagi orang yang mampu menggunakannya. Jadi, apakah itu menjadi harta atau sampah, itu tergantung kepada dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Ark menepuk pundak Darin sebelum berjalan melewatinya. Dia terus berjalan maju, sama sekali tidak berniat mundur. "Kita pergi." Mendengar ucapan Ark, Jay dan dua orang lainnya berjalan mengikuti pemuda itu. Mereka melirik ke arah Darin dan Juana, mengangguk kepada mereka tanpa mengucap sepatah kata. Namun dalam tatapan mereka, tampak kalau mereka berharap kedua orang itu akan selamat. Setelah 4 orang itu pergi, Juana tidak lagi bisa menahan diri. "Kenapa kamu melakukan ini, Darin?" "Aku sudah mengatakan alasannya." Mendengar jawaban Darin membuat Juana merasa jantungnya berdegup kencang. Namun dia segera menggelengkan kepalanya. "Kamu juga bilang mengetahui betapa buruknya kelakuanku. Selain itu, kamu juga pasti tahu apa yang aku lakukan dengan Brad beberapa hari terakhir." "Aku tahu." Darin mengangguk berat. "Lalu kenapa?" Juana tidak mengerti, meski dia senang kalau Darin mau menolongnya. Di sisi lain, dia juga merasa kasihan kepada pemuda itu. "Salahkan aku karena menyukaimu." Darin menatap ke arah Juana dengan senyum lembut di wajahnya. Wajah Juana langsung merah seperti tomat. Dia kemudian memalingkan wajahnya, tidak ingin dilihat oleh Darin. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya mengganti topik. "Lalu, apakah kita benar-benar hanya akan bertahan di sekitar sini selama 3 hari?" "Benar." Darin mengangguk dengan ekspresi serius. "Bukankah itu berbahaya?" "Tidak. Sebaliknya, selama kita tidak ceroboh, kita bisa akan aman daripada berkeliling tidak jelas untuk mencari tempat perlindungan." "Aku tidak mengerti." Juana tampak bingung. Melihat ke arah gadis itu, Darin menjelaskan perlahan. "Karena semua zombie telah dibersihkan oleh 2 orang kuat itu, zombie yang akan ada di lingkungan ini tidak akan sebanyak sebelumnya. Bahkan jika ada, itu hanya beberapa. Tentu saja, kita harus menjauhi area kantor polisi." "Kenapa?" "Jika hanya tumpukan mayat, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa makhluk yang bertahan hidup dengan memakan mayat. Jadi untuk amannya kita harus menjauh dari tempat itu tanpa keluar dari area yang telah mereka bersihkan. Belum lagi." Darin melihat tombak patah tetapi tajam di tangannya. "Dengan ini, kemungkinan kita bertahan akan menjadi lebih tinggi." Petang, ketika matahari hendak terbenam, Frank dan Stacy mengikuti Ark sampai ke perumahan elit. Melihat bangunan-bangunan megah, tetapi tampak agak lusuh itu membuat mereka agak bingung. Melihat ke sekitar,
Frank dan Stacy bingung ketika tidak melihat zombie atau makhluk-makhluk lain. Apa yang mereka lihat hanyalah perumahan luas yang tampak begitu kosong seperti kota hantu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan sebuah gerbang besar. Dalam sekali lihat, keduanya tahu rumah ini berbeda karena dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang kotor dan berantakan, tempat ini tampak lebih bersih. Dalam 3 hari ini, aku akan mengajari kalian dasar-dasar bertarung. Setidaknya, sehingga kalian bisa bertahan ketika berhadapan dengan zombie. Maaf ketua, bolehkah saya bertanya? Frank mengangkat tangannya. Ada apa? Jika kita hanya berlatih, apakah kita tidak pergi untuk mencari makanan dan air? Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Kalian hanya perlu mengikuti latihan. Tentu saja, dalam 3 hari, aku yang akan menjamin makanan dan air untuk kalian. Aku hampir lupa. Masih ada satu larangan yang tidak boleh kalian langgar. Apa itu? Dalam 3 hari latihan dan penilaian, kalian tidak boleh melewati gerbang itu. Sebaliknya, kalian boleh memilih rumah sendiri untuk kalian tinggali. Baru setelah kalian lulus latihan dan uji coba, kalian baru dianggap secara resmi bergabung dengan kelompok kami. Melirik ke arah Frank dan Stacy, mata Ark berkilat dingin. Apakah ada masalah? Tidak, Pak. Mereka berdua menjawab bersamaan. Melihat ke arah mereka berdua sejenak, Ark kemudian berbalik pergi melewati gerbang sambil berkata, "Kalau begitu kalian bisa memilih rumah kalian sendiri. Kalian bisa tenang, semua zombie di area ini sudah kami bersihkan." Jadi, setelah Jay juga ikut masuk, Ark menutup pintu sambil terus berkata, "Beristirahat dengan baik malam ini dan bersiaplah untuk latihan besok." Apocalypse Regression Chapter 20. Tidak mempercayai siapapun. Jangan lupa gabung di grup El Wanderers agar tidak ketinggalan update. Cek profil autor. Kalian juga bisa bincang-bincang bersama dengan autor dan teman-teman lainnya di sana. Malam harinya, setelah Ark dan Jay pergi. "Apakah kita juga akan pergi, Stacy?" Frank bertanya kepada Stacy. "Maaf Frank, bahkan jika kamu sepupuku, aku masih memilih rumah sendiri untuk berlindung." "Hah? Tidak bisakah kamu mengetahui situasinya? Dunia sekarang sangat berbahaya. Lebih baik bersama daripada sendirian." "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, Frank. Pria itu telah berkata bahwa area ini sudah dibersihkan, jadi jelas tidak akan ada masalah. Apakah kamu mempercayai orang itu? Dia telah mengusir Darin dan Juana. Memang, dia tampak dingin dan kejam. Tipe orang yang tidak menghargai kehidupan. Namun, setidaknya, entah kenapa aku percaya bahwa dia bukan pembohong. Jangan bersikap sok suci. Bahkan jika kamu menyukainya, itu jelas tidak mungkin. Wanita murahan yang menjual dirinya untuk perlindungan dan sepotong roti sama sekali tidak akan masuk ke dalam matanya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu dan temanmu itu lakukan. Membuat kesepakatan dengan orang asing, Brett dan Miron. Aku tidak percaya bahwa orang itu, Ark, akan menjadi gila seperti Darin. Dia adalah tipe lelaki yang membunuh orang yang menghalangi jalannya. Tidak peduli apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Aku mengerti apa yang coba kamu katakan, Frank." Jadi, melihat ekspresi sepupunya yang agak bersemangat, Stacy menggelengkan kepalanya. Dia langsung menyela. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi di dunia ini? Ini adalah akhir dunia dan..." "Bukan. Ini bukan akhir dunia, setidaknya untuk sebagian orang. Di sini, semua telah diatur ulang dari awal. Kita berburu, saling membunuh, dan ketakutan seperti pada masa primitif. Dunia yang dimulai dari awal, tidak ada hukum kecuali hukum rimba. Tentu saja, itu berbeda jika beberapa orang mulai menciptakan aturan baru. Lalu, apa yang dibutuhkan untuk membuat aturan baru?" Melihat bagaimana Frank masih diam, Stacy menghela napas berat. Ekspresinya menjadi serius. Kekuatan dan kecerdasan. Kekuatan untuk mengumpulkan orang, lalu menaklukkan mereka. Kecerdasan untuk mengatur semuanya dari awal. Membuat tatanan baru. Kamu pasti tahu, bukan di zaman purba. Di era yang cukup maju, kaisar di China atau sultan di Timur Tengah. Mereka memiliki puluhan atau lebih 100 selir. Memang, wanita tidak begitu berguna di apokalipse karena keterbatasan fisik mereka. Namun, aku yakin orang-orang yang cukup kuat masih membutuhkan kami. Bahkan ayam lemah seperti kamu juga mencoba melakukan hal-hal semacam itu, kan? Menaklukkan wanita karena tidak ada hukum. Kamu pikir aku tidak akan dilihat karena menggunakan cara ini, menjual tubuhku sendiri untuk bertahan? Kurasa kamu salah.
Di apokalipse ini, seberapa banyak wanita putih murni yang bertahan? Hampir tidak mungkin, karena kebanyakan mereka lebih memilih mati daripada dilecehkan, atau alasan-alasan lainnya. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Perempuan dengan keluarga kuat, sehingga keluarganya melindunginya dengan baik. Atau perempuan yang memiliki bakat lebih baik daripada laki-laki pada umumnya. Mampu bertahan di dunia yang keji ini. Apa yang kamu bilang? Akui saja, Frank, kamu lemah. Di dunia ini, wanita jelek akan dibuang, atau mungkin masih menjadi pelampiasan bagi ayam-ayam lemah yang tidak memiliki kekuatan hebat sepertimu. Intinya, kehidupan mereka juga akan sangat menderita. Sedangkan gadis cantik, mereka mungkin akan dilirik oleh beberapa pemimpin kelompok. Memang, kami diperlakukan seolah-olah barang, tapi barang biasa dan barang mewah masih memiliki harga yang berbeda. Paling tidak, wanita-wanita cantik memiliki kesempatan untuk makan kenyang, minum air, dan tidur tanpa rasa takut. Stasi berkata dengan ekspresi gila. Ucapan-ucapan itu jelas akan dianggap sebagai ucapan wanita tak waras jika dunia masih normal. Namun, di dunia yang sudah gila ini, terkadang orang-orang dengan pikiran ekstrim seperti itu yang bertahan lebih lama. Stasi sangat percaya diri dengan kecantikan dan bentuk tubuhnya. Dia terkenal sebagai pemandu sorak paling cantik di kampusnya. Salah satu perempuan paling cantik di angkatan yang sama. Gadis itu juga sangat percaya diri dalam memuaskan seorang lelaki. Melirik ke arah Frank yang wajahnya telah menjadi gelap karena menahan amarah, gadis itu berbalik sambil berkata. Jadi bahkan jika kita sepupu, kita tidak ada hubungan lain kecuali sebatas rekan satu tim. Kamu pasti tahu yang aku maksud, Frank. Jadi, Stasi menoleh ke arah Frank dengan senyuman penuh ejekan. Do Svidania, ayam lemah. Larut malam. Bangunan di kiri rumah tempat Ark dan Jay tinggal, tampak sosok Frank yang berbaring di sofa berdebu. Dia tidak bisa tidur, khususnya karena perkataan Stasi sebelumnya. Melihat ke arah rumah yang agak jauh, pria itu bergumam. Itu, taman. Melihat taman yang cukup rimbun di atas atap, Frank terkejut. Dia kemudian naik ke lantai 2 lalu melihat taman yang subur di atap markas Ark. Melihat itu, pikiran pria itu tiba-tiba melayang jauh. Taman rahasia. Petarung luar biasa, manusia super. Frank bergumam pelan. Tanpa sadar, tangannya mengepal erat. Jika saja aku bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, orang-orang pasti tidak memandangku sebelah mata. Para wanita akan berlutut menjilat, ingin tidur di ranjang yang sama denganku. Kekuatan itu, aku harus mendapatkannya. Memiliki ekspresi gila di wajahnya, pria itu membulatkan tekadnya. Pergi ke markas lalu mencuri rahasia Ark. Lalu bunuh mereka dan kuasai apa yang mereka miliki. Setelah memikirkan itu, Frank langsung pergi. Karena sudah larut malam, pria itu yakin bahwa Ark dan Jay pasti sudah tertidur lelap. Lagi pula, mereka semua telah bertarung begitu intens sebelumnya. Sampai di depan pintu gerbang, Frank membuka perlahan lalu menyusup melewati gerbang. Setelah di depan rumah, pria itu merasa agak aneh. Pada awalnya, dia agak ragu. Namun ketika melihat sosok Jay yang tidur di sofa sambil mendengkur, pria itu merasa lega. Selesai mengintip dari luar, Frank masuk ke dalam rumah. Melihat rumah yang begitu besar tetapi Ark tidak mengizinkan dia dan Stasi tinggal, Frank merasa semakin jengkel. Dia mencari tangga ke lantai 2, kemudian pergi ke lantai 3. Setelah dia membuka pintu dan sampai di atap, Frank terkejut melihat pohon tomat, cabai, wortel, kentang, dan juga pohon buah. Ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ini? Frank segera menggelengkan kepalanya. Dia datang untuk mencari jawaban kenapa Ark dan Jay bisa menjadi begitu kuat. Namun setelah memutari kebun, dia tidak melihat sesuatu yang spesial. Ini hanyalah tempat bagi Ark dan Jay untuk mendapatkan pasokan makanan. Kalau begitu, aku harus. Belum menyelesaikan ucapannya, ucapan Frank langsung terhenti. Pria itu melirik ke bawah. Entah kapan, sebuah katana yang berkilat dingin telah menembus tenggorokan dari belakang. Ketika katana dicabut, pria tersebut langsung terhuyung-huyung. Dia melihat ke belakang, ke arah orang yang melakukan semua ini. Melihat sosok Ark yang berdiri di sana dengan tenang, Frank terkejut. Aku tahu kamu mencari sesuatu yang membuat kami kuat, kan? Ya, sejak awal aku telah mengawasimu. Mendengar ucapan tak acuh dari Ark, Frank memegangi lehernya sambil bertanya-tanya. Bagaimana bisa? Melihat ke arah Frank yang ketakutan, Ark menjelaskan. Apa yang kamu cari tidak akan kamu temukan di mana-mana, karena semuanya ada di sini. Ark menunjuk ke arah kepalanya sendiri.
Ketika Frank tampak panik, Ark mengangkat bahu dengan ekspresi hambar. Jika kamu ingin tahu kenapa aku bisa mengetahui tujuanmu dan alasan aku melakukan ini, aku akan bilang. Sejak awal, Ark menatap Frank yang terjatuh ke lantai karena kekurangan banyak darah sebentar, pemuda itu langsung mengayunkan katana di tangannya. Aku tidak pernah mempercayai siapapun.